Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengenal persamaan garis lurus dalam berbagai bentuk dan variabel dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menggambar persamaan garis lurus dengan tepat. Nah, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus atau biasa disingkat PGL adalah persamaan yang jika digambarkan dalam membentuk suatu garis lurus. Nah, dalam persamaan garis lurus ini mempunyai dua bentuk umum. Yang pertama, Y sama dengan MX plus C, dan yang kedua, AX plus B plus C sama dengan 0. Nah, pada bentuk yang pertama, di sini M itu sebagai gradien atau kemiringan. Gradien atau kemiringan. Nah, nanti pada subbab berikutnya akan dibahas mengenai gradien atau kemiringan. Kemudian C-nya C di sini sebagai konstanta. C sebagai konstanta. Di sini juga C-nya sebagai konstanta ya, bentuk yang keduanya. Nah, kalian coba perhatikan dari bentuk umum persamaan garis yang pertama dan yang kedua, X dan Y-nya pangkat 1 berderajat 1 di yang pertama. Ini X dan Y-nya pangkat 1, sehingga persamaan garis lurus itu harus pangkatnya 1 atau berderajat 1. Nah, ini contohnya, contoh persamaan garis lurus. Nah, yang pertama, Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, pada contoh yang pertama, di sini Y dan X-nya pangkat 1 kan? Berderajat 1. Nah, coba kalian perhatikan contoh yang pertama. Di sini merupakan bentuk umum yang ke-1 apa yang kedua, anak-anak? Iya, betul sekali. Yang pertama ya, Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini M-nya sama dengan 2, yaitu koefisien X ya. Di sini koefisien X, M-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan positif 4. Nah, ini C. Kemudian, contoh yang kedua, di sini ada persamaannya 3Y sama dengan X dikurangi 5. Nah, pada contoh yang kedua, kalian perhatikan bahwa X dan Y-nya pangkat 1, derajat 1. Nah, coba kita akan ubah contoh yang kedua ini dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Kita tulis dulu, 3Y sama dengan X dikurangi 5. Kita akan mengubah menjadi Y sama dengan. Berarti bagaimana anak-anak, harus bagaimana? Ya, betul. Semua ruas kita bagi dengan 3. Sehingga diperoleh 3Y kita bagi 3 3Y kita bagi 3 akan sama dengan X dibagi 3
Kemudian dikurangi 5 dibagi 3. Nah, sehingga didapat Y sama dengan X per 3 dikurangi 5 per 3. Nah, ini bisa kita tulis Y sama dengan 1 per 3X dikurangi 5 per 3. Nah, anak-anak, sudah terlihat ya? Dari contoh yang kedua, sudah kita ubah menjadi bentuk umum persamaan garis yang pertama dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ini sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, coba di sini gradiennya berapa anak-anak? Ya, gradien itu koefisien dari X. Berarti di sini gradiennya 1 per 3. Konstantanya berapa anak-anak di sini? Ya, di sini konstantanya itu negatif 5 per 3. Itu anak-anak. Coba kita ke contoh yang berikutnya, yang ketiga. Persamaannya itu 2Y ditambah X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum persamaan garis yang keberapa anak-anak? Ya, betul ya. Bentuk umum yang kedua. AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, di sini anak-anak, berapa nilai A? Ingat, A itu koefisien dari variabel X. Nah, di sini berapa anak-anak? Iya, betul sekali. A-nya itu sama dengan 1. Koefisien X. Kemudian, B-nya berapa anak-anak? Lihat, pada bentuk umumnya. B itu koefisien dari variabel Y. Jadi, B-nya berapa anak-anak? Iya, betul sekali. B-nya 2. Kemudian, konstantanya berapa anak-anak? Betul sekali. Konstantanya negatif 5. Nah, lihat pada contoh yang ketiga, berderajat 1 kan, pangkat 1 juga kan, X dan Y-nya, sehingga itu merupakan persamaan garis lurus. Nah, yang pada contoh yang keempat, ini persamaannya X plus Y sama dengan 4. Nah, X dan Y-nya juga pangkat 1, berderajat 1. Di sini, bentuk umum yang keberapa anak-anak? Persamaan garis yang keberapa? Iya, yang kedua, AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita ubah dulu. Yang keempat, X ditambah Y sama dengan 4. Nah, kita akan ubah ke AX plus BY plus C sama dengan 0. Si konstanta ini yang tadinya ada di ruas kanan, kita harus pindahkan ke ruas kiri. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan menambahkan masing-masing ruas dengan lawannya, yaitu negatif 4. Dengan 4 ditambah negatif 4. Diperoleh X ditambah Y, ini dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sudah dalam bentuk
dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 kan anak-anak? Nah, dilihat nomor 4 ini berarti A-nya berapa anak-anak? Iya, betul sekali. A-nya sama dengan 1, yaitu koefisien dari X. Kemudian B-nya sama dengan 1 juga, yaitu koefisien dari Y. Dan C-nya yaitu betul, negatif 4. Nah, bagaimana anak-anak untuk persamaan garis lurus? Sudah paham kan? Ada dua bentuk persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Yang kedua, AX ditambah B ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya, Ibu masuk ke contoh soal. Nah, di antara persamaan-persamaan berikut, manakah merupakan persamaan garis lurus? Coba kita analisis dari contoh yang pertama dulu. Untuk Y sama dengan 3X ditambah 4. Nah, ini tadi kalau persamaan garis lurus itu angkatnya X dan Y-nya harus 1. Kemudian berderajat 1 ya. Nah, ini merupakan persamaan garis lurus bukan anak-anak? Iya, betul. Kenapa merupakan persamaan garis lurus? Ya, ini merupakan persamaan garis lurus. Nah, ini merupakan persamaan garis lurus ya anak-anak. Nah, ini merupakan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena X dan Y-nya berderajat 1 dan ini bentuk umum yang pertama ya, Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kemudian coba kita analisis persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua, apakah ini merupakan persamaan garis lurus? Iya, bukan ya anak-anak. Kenapa? Di sini variabel X-nya berderajat 2, pangkat 2 nih. Sehingga bukan merupakan persamaan garis lurus. Nah, ini bukan. Nah, kemudian kita analisis kembali contoh yang ketiga. Persamaannya itu Y per 3 ditambah 3X sama dengan 12. Ini ada pecahan, Bu. Coba kita uraikan ya. Y per 3 ditambah 3X sama dengan 12. Nah, anak-anak di sini kan ada pecahan. Untuk menghilangkan pecahan, sini kita harus apa? Ya, kita harus kalikan dengan 3. Semua ruas kita kalikan dengan 3. Sehingga diperoleh Y per 3 dikalikan 3 ditambah 3 kita kalikan dengan 3 sama dengan 12 kita kalikan 3. Didapat Y ditambah 9. Nah, ini mohon maaf ya anak-anak, ini ada kurang X. X-nya ketinggalan. Jadi 3X kali 3, 9X sama dengan 36. Kita ubah ke bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Didapat, kalau Ibu tuliskan seperti ini, sama tidak nih anak-anak? Bentuknya sama ya, sama seperti atas. Nah, kita ubah ke bentuk persamaan garis lurus yang AX plus B plus C sama dengan 0. Nah, berarti kita harus membuat 0 pada ruas kanan. Caranya dengan 9X ditambah Y
kita jumlahkan dengan lawannya. 36 berarti negatif 36 sama dengan 36 tambah negatif 36 dapat 9x ditambah y dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis lurus bukan anak-anak? Iya, ini merupakan persamaan garis lurus. X dan Y-nya berderajat 1. Dan setelah kita uraikan, ternyata termasuk ke bentuk umum yang persamaan garis yang kedua. Bisa diubah ke bentuk umum persamaan garis yang kedua, yaitu AX plus B plus C sama dengan 0. Nah, untuk yang contoh yang keempat, apakah merupakan persamaan garis lurus? Iya ya, betul, tepat sekali. Kenapa? Di sini X dan Y-nya itu berderajat 1 atau pangkat 1. Dan bentuknya juga AX plus B plus C sama dengan 0 ya. Di sini konstantanya yaitu 0. Nah, contoh yang kelima. Persamaannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Apakah merupakan persamaan garis lurus? Nah iya, jelas bukan. Kenapa bukan? Karena X dan Y-nya ini pangkat 2, derajat 2. Sedangkan persamaan garis lurus itu pangkatnya harus 1 atau berderajat 1. Sehingga bukan persamaan garis lurus. Nah, contoh yang kelima ini nanti akan kalian pelajari pada jenjang SMA, yaitu persamaan lingkaran. Pada contoh yang kedua di sini, ini bentuknya nanti akan kalian pelajari pada kelas 9, yaitu persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya, cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Adapun langkah-langkahnya, menggambar grafik persamaan garis lurus itu ada 3. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X dengan Y sama dengan 0. Dan yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kemudian, hubungkan kedua titik tersebut. Nah, di sini Ibu punya contoh Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, penyelesaiannya yaitu di sini Y sama dengan, tadi persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, kita ingat kembali langkah-langkah untuk menggambar grafik persamaan garis lurus itu. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X dengan Y-nya 0. Nah, biasanya Ibu membuat tabel seperti ini agar lebih mudah. Di sini titik potong pada sumbu X dengan Y-nya 0. Berarti Y-nya 0. Kemudian tentukan titik potong pada sumbu Y dengan X-nya 0. X-nya 0. Nah, kemudian terakhir hubungkan kedua garis tersebut. Oke, di sini Ibu hapus. Kita akan menghitung. Kita akan menghitungnya. Di sini untuk Y sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 4. Kalau Y-nya 0 berarti Y sama dengan 2X ditambah 4 akan sama dengan 0. Ya, kemudian 2X. Nah, kita ingin mencari X-nya kan, anak-anak? Berarti 4 ini kita harus buat 0. Caranya dengan menjumlahkan dengan lawannya. Kita jumlahkan dengan lawannya.
masing-masing ruas ya. Berarti 0 kita jumlahkan dengan negatif 4. Kemudian diperoleh 2x ditambah 0 sama dengan negatif 4. Nah, ini peroleh 2x sama dengan negatif 4. Sehingga didapat x sama dengan negatif 4 dibagi 2, yaitu negatif 2. Ini tidak terlihat, Ibu turunkan. Nah, kita Y sama dengan 0, berarti X-nya negatif 2. Kita tulis di sini, X-nya negatif 2. Sehingga diperoleh titik koordinatnya yaitu negatif 2,0. Ini jangan lupa ada tanda kurungnya anak-anak. Titik koordinat. Kemudian X sama dengan 0. Di sini Ibu tuliskan kembali persamaannya. Y sama dengan 2X ditambah 4. Sekarang X-nya 0, berarti Y sama dengan 2. Kita kalikan dengan ganti X-nya 0. 0 ditambah 4. Ini akan sama dengan Y sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, didapat X-nya sama dengan 0 itu, Y-nya 4. Sehingga titik koordinatnya yaitu 0,4. Nah, tadi langkah yang ketiga itu kita menghubungkan. Sebelum menghubungkan, kita plotkan titik koordinat ini pada bidang koordinat kartesius. Nah, anak-anak, di sini kita plotkan titik koordinat ini pada bidang kartesius. Nah, di sini Ibu menggunakan GeoGebra untuk menggambar pada bidang kartesiusnya ya. Di sini kita plotkan. Yang pertama titik koordinatnya yaitu 0,4. Kemudian yang kedua negatif 2,0. Nah, kita hubungkan kedua titik ini. Titik A dengan titik B. Nah, di sini garis ini merupakan garis persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Gimana anak-anak? Sudah paham untuk menggambar grafik persamaan garis lurusnya? Nah, coba Ibu berikan contoh lagi ya. Nah, contoh berikutnya yaitu persamaannya 3X dikurangi Y sama dengan 3. Kita ingat kembali untuk menggambar grafik persamaan garis lurus, yaitu pertama tentukan titik potong pada sumbu X dengan Y-nya sama dengan 0. Kemudian tentukan titik potong pada sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0. Kemudian kita hubungkan kedua titik. Nah, kita tulis dulu di sini X-nya 0 untuk titik potong pada sumbu Y dan Y-nya 0 untuk titik potong pada sumbu X. Sekarang kita hitung. Hapus dulu ininya. Kita hitung. Apabila Y-nya sama dengan 0, kita tuliskan dulu persamaannya. 3X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, Y-nya 0. Berarti kita ganti
Y-nya dengan 0 sama dengan 3. Kemudian diperoleh 3X sama dengan 3. Sehingga didapat X sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, diperoleh apabila Y-nya 0, X-nya 1. Sehingga titik koordinatnya yaitu 1,0. Nah, sekarang kita cari untuk X-nya yang sama dengan 0. Kita tulis kembali persamaannya. 3X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, kita ganti X-nya itu 0. Berarti 3 dikali 0 dikurangi Y sama dengan 3. Nah, kemudian 3 dikali 0, 0 dikurangi Y sama dengan 3. Nah, di sini dapat negatif Y sama dengan 3. Jadi, Y sama dengan negatif 3. Diperoleh bahwa Y-nya negatif 3 apabila X-nya 0. Nah, titik koordinatnya menjadi 0, negatif 3. Kita sudah dapat nih 2 titik koordinat. Nah, kita akan menggambarkan dalam bidang kartesius. Nah, ini anak-anak. Di sini kita plotkan titik koordinat yang tadi ke dalam bidang kartesius. Yang pertama 0, negatif 3. Ini kemudian 1,0. Nah, kita hubungkan dua titik ini. Nah, dua titik ini ya. Nah, garis ini merupakan garis persamaan dengan persamaan 3X dikurangi Y sama dengan 3. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Sudah paham ya? Coba nanti kalian kerjakan latihannya ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.